Gue sudah mentraining berbagai macam perusahaan B2B, mulai itu dari perusahaan IT, perusahaan otomotif, perusahaan software, bahkan perusahaan percetakan gitu ya. Dan orang-orang yang sudah mengikuti training gua juga bisa mendapatkan hasil yang signifikan karena Meta Ads. Jadi gue berpikir rasanya lu juga perlu tahu deh apa sih sebenarnya untungnya B2B bisa pakai Meta Ads, dan apakah bisnis B2B ini works gitu ya kalau kita menggunakan Meta Ads. Dan hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng seperti apa bisnis B2B bisa to the moon gitu ya kalau pakai Meta Ads. Oke? Kalau lo udah pakai Meta Ads tapi hasilnya nge-stuck atau bahkan nol sama sekali, salahnya bukan di budget atau settingannya, tapi cara lo menggunakan Meta Ads perlu diubah. Dan yang lebih bahaya, kalau kompetitor udah keburu jalanin iklan dan mereka makanin pembeli yang harusnya bisa jadi customer lo. Makanya gue bikin workshop Meta Ads Digital Selling buat bantu lo optimasi iklan dari nol sampai bisa scaling dengan cara yang sudah terbukti bisa closing ke market yang tepat. Kita bakal langsung susun strategi dan action plan bareng. Jadi pulang dari workshop lu udah bisa langsung eksekusi, nggak kebanyakan coba-coba lagi. Link joinnya ada di deskripsi ya. Nah, bisnis B2B to the moon dengan Meta Ads. Dan untuk teman-teman yang mungkin nonton ini sebagai edukasi gitu ya, gue akan jelaskan sedikit ya, mungkin karakteristik bisnis B2C dan B2B ketika di iklan. Nah, kalau misalkan nih, kita jualan B2C atau business to consumer gitu ya, jualan kacamata, jualan odol, jualan krim, jualan handphone. Ketika ada orang yang tertarik sih, kita bisa langsung arahin mereka buat beli, ya gak sih? Kayak beli di landing page atau beli di marketplace yang kita taruh di sini yang namanya pixel kita, sehingga pembelian bisa langsung kelacak. Bener nggak? Itu karakter dari bisnis B2C. Tapi, apakah bisnis B2B? Contohnya sebagai IT, dia mempunyai software yang dia harus implement ke perusahaan-perusahaan. Atau punya biji kopi. Biji kopi ini pengen dijual ke kafe-kafe gitu ya. Atau souvenir kantor, jadi percetakan yang bisa mencetak souvenir-souvenir atau hampers gitu ya, buat event-event di kantor atau event-event di luar sana gitu kan ya. Jadi nggak langsung direct gitu ya, orang bisa langsung beli gitu ya. Karena biasanya karakteristik dari bisnis B2B ini adalah harus ngobrol dulu di WhatsApp gitu ya. Jadi ada yang masuk, ngobrol-ngobrol di WhatsApp. Nah, ini qualified atau enggak nih? Kadang-kadang ada cafe yang, oh kamu kayaknya nggak cocok deh kalau pakai beans yang kita, sebagai contoh kalau kita jual biji kopi. Atau ada IT software, oh kalau di company kita sih nggak bisa sampai ke sananya gitu. Jadi kita harus cek dulu nih, qualified atau enggak perusahaan ini. Nah, ketika sudah qualified, ngobrol-ngobrol lewat WA ya, qualified, baru habis itu harus ada apa lagi? Meeting dan presentasi. Jadi orang tuh nggak bisa langsung beli gitu, nggak semudah itu buat beli. Karena satu harganya biasanya tinggi gitu ya di bisnis B2B, karena price range-nya nggak semurah kalau bisnis B2C ini jual kacamata dan sebagainya. Tapi kalau di B2B itu agak tinggi, makanya perlu meeting dan presentasi dulu. Jadi udah di-filter dulu lewat WA, baru diajak meeting atau presentasi. Nah, setelah itu baru kalau cocok, baru bisa beli. Nah, kebanyakan orang yang menggunakan Meta Ads di bisnis B2B, dia cuma tracking sampai sini doang nih, biasanya ya. Jadi ada orang bahkan sampai sini deh gitu ya, dia ngiklan produknya, habis itu ada yang klik masuk ke WA, habis itu udah gitu ya, selesai. Nah, biasanya kendalanya dari bisnis B2B ini ngerasain nggak, kok kayaknya yang masuk jelek-jelek ya, leads-nya nanya-nanya habis itu hilang, terus nggak sesuai lah. Nah, ini biasanya yang terjadi ketika bisnis B2B, sehingga bisnis B2B ini keluar dari Meta Ads dan menggunakan advertising lainnya gitu kan ya. Padahal kalau dioptimasi dengan benar ini sangatlah powerful. Oke? That's why hari ini gue pengen ngajarin gimana caranya biar lu tetap bisa melakukan tracking juga nanti di setiap fasenya ya. Walaupun bisnis lu adalah bisnis B2B yang harus ketemu meeting dan sebagainya. Nah, seperti itu konsep yang hari ini gue pengen share. Dan ini adalah 5 step, 5 metode yang kita bakal obrolin bareng-bareng bagaimana mengimplementasikan Meta Ads ke dalam bisnis lu biar lu bisa to the moon dengan Meta Ads seperti klien-klien gue juga, oke? Nah, 5 step ini penting dan sangat berurutan, jadi pastiin lu nyimak dari awal banget sampai ke akhir gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu step
untuk membuat umpan yang menarik. Step 1 yang namanya membuat umpan atau gue sebut sebagai lead magnet. Nah, kenapa lead magnet ini jadi penting gitu ya? Karena kita nggak mau ketika kita ngiklan, iklan ya, ini adalah iklan kita, terus yang kita iklankan biasanya adalah produk atau jasanya kita gitu ya, ini produk atau jasa kita. Nah, ketika kita langsung tawarin mereka gitu ya, seseorang untuk sign up atau beli, kita nggak mau ini kita menghabiskan banyak sekali waktu untuk memilah mana yang qualified gitu ya, mana yang tidak qualified. Kalau kita langsung iklanin gini, biasanya lebih banyak orang-orang yang tidak qualified. Oke, jadi untuk yang pertama gitu ya, that's why tujuan kita beriklan adalah tujuan kita membuat umpan gitu ya, membuat umpan di sini atau lead magnet. Itu goals-nya adalah mendapatkan lead berkualitas. Oke, ini adalah tujuan kita membuat umpan. Nah, ada 3 macam umpan yang teman-teman bisa buat ya. Ada 3 macam umpan. Jadi ini gua akan masuk ke umpan yang pertama, teman-teman. Ini namanya adalah step 1 dari 10. Oke, step 1 dari 10. Jadi teman-teman bisa membuat step 1 dari 10 sebagai contoh. Kemarin gue ada nge-training ke perusahaan IT di mana produk ujungnya step 10-nya ini adalah step 10-nya ya. Itu adalah dia mau manage gitu ya. Nah, keseluruhannya. Jadi menggunakan sistemnya dia ini. Nah, tapi ini kan ada stepnya. Untuk memanage ini semua kan pasti biayanya lumayan mahal dan stepnya banyak. Nah, kita masuk dulu ke step satunya, saya bilang. Step satunya, katakanlah ini. Ini adalah project manager dari sebuah perusahaan yang menjadi targetnya gitu ya. Project manager mempunyai kendala dalam menggunakan tools gitu ya. Jadi kendala ketika menggunakan tools tertentu. Nah, di sini kita membuat pelatihan free gitu ya. Kita membuat free pelatihan tools yang digunakan oleh dia. Project manajernya ketika melihat pelatihannya, wih, iya nih bagus banget nih, pelatihnya bagus banget. Nah, abis itu akan timbul masalah baru, bener gak? Masalah baru adalah step 2. Oke, kamu sekarang udah ngerti cara memanage dan menggunakan tools ini dalam maksimal. Sekarang pertanyaannya, tim IT kamu, tim ops kamu, dan juga klien kamu, ya, klien dan ops kamu, ngerti gak tools ini? Gak ngerti sih, saya harus mengajarkan dia. Nah, kita ada stepnya nih untuk nge-briefing mereka juga. Nah, untuk bisa perusahaan kamu jadi bisa lebih lean, lebih bagus lagi, lebih efisien gitu ya. Kita ada jasanya juga. Cuma menurut saya, kita meeting dulu aja. Karena saya akan menjelaskan step 2 biar kamu bisa ke step 10. Tapi yang step satunya ini kita pecah ya. Kita pecah dan kita jadikan sebuah produk lead magnet. Waktu itu produknya adalah free pelatihan atau training. Pelatihan atau training. Sehingga ketika kita mengiklankan pelatihan yang di sini, gitu ya, jasa ini, kita bisa langsung mendapatkan orang-orang yang memang sudah niat di industrinya karena dia mau ikut pelatihannya. Oke? Ini adalah umpan yang jenis pertama namanya step 1 dari 10. Jadi teman-teman kalau punya bisnis B2B dan onboardnya juga panjang gitu ya, coba teman-teman pecah gitu ya. Jadi ambil aja step satunya yang perlu mereka tahu tuh apa. Jadi free training, free pelatihan, apapun itu gitu ya. Dan silakan iklankan itu. Sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan leads yang berkualitas gitu ya. Kita ngomongin leads-nya dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ketika kita sudah tahu gitu, ini adalah opsi lainnya, itu adalah gue bilang di sini sebagai kaca pembesar. Tugas kaca pembesar tuh apa sih? Tugas kaca pembesar adalah melihat lebih jelas sebuah masalah. Nah, gue lumayan suka lead magnet dengan tipe yang kedua ini, si kaca pembesar ini. Karena di sini kita akan melakukan audit ya. Ini adalah, let's say, cafe ya. Ada cafe, terus abis itu kita bilang sebagai supplier biji kopi, katakanlah. Kita bilang, gue konsultan di bagian kafe, khususnya di bagian kopi.
Mau nggak gue cekin lu punya baristanya seperti apa kerjanya, apakah oke, beans yang lu pakai penyimpanannya seperti apa, macam-macam ya. Ada dari segi baristanya, ada storage-nya, ada produknya gitu ya. Mau nggak gua audit nih lu punya gitu loh. Sebutannya kita audit. Nah, ini biasanya gua menyebutnya kaca pembesar ini audit. Mau nggak gua audit? Gua cek deh gitu ya. Gua review deh gitu ya. Kira-kira lu udah bener atau belum? Audit segala macam, oke. Nah, ini gua ketemu nih satu biji kopi ini sayang banget, Bro. Lu karena ini bakal cepat expire. Nah, kalau lu pakai referensi dari gua, ini biji kopinya bakal lebih bagus gitu loh, bakal lebih tahan lama dan cost-nya lu juga bakal lebih hemat secara running ops cafe lu juga gitu. Karena lu punya storage, lu punya biji, ini berkualitas, biji kopi berkualitas, jadi storage-nya bisa lebih panjang. Dan ini di barista juga nggak perlu banyak training jadinya. Nah gitu, jadi kayak kita audit dengan kaca pembesar. Kita kita kasih lihat kayak, boleh gak gue review bisnis lu? Boleh gak gue review uh, ads lu, boleh nggak gue review kalau asuransi ya, polis lu gitu. Jadi ini kaca pembesar ini adalah lead magnet yang menarik. Nah, jadi yang kita iklankan di sini adalah, mau nggak gue audit atau gue cek? Gitu loh, mau gue audit atau gue cek? Nih, gue lumayan suka nih si kaca pembesar ini, metode kaca pembesar ini. Oke, nah yang ketiga adalah free trial ini. Nah, ini free trial cocok ya untuk membuat orang ketergantungan ya. Jadi membuat orang ini ketergantungan dengan produk yang kita gitu. Jadi biasanya nih software-software sering banget kasih free trial, atau ya kalau supply sesuatu bilang aja, nanti gue kasih free trialnya dulu, lu coba aja kalau cocok baru bisa kontak gue lagi. Nah ini juga boleh teman-teman untuk iklankan free trialnya teman-teman. Silahkan coba mana yang lebih works gitu ya. Buat gue pribadi sebagai konsultan, gue ini paling cocok menggunakan metode nomor 2 karena di sini gue bisa bebas ya melakukan banyak improvement gitu ya, atau masukan terhadap bisnis-bisnis gitu ya. Habis itu gue habis tawarin jasa konsultasi ataupun pembuatan konten iklan itu sendiri gitu loh. Jadi yang seperti ini teman-teman silakan buat untuk lead magnet atau membuat umpannya. Jadi nggak langsung iklanin produk akhirnya gitu ya. Karena kita maunya orang-orang yang berkualitas dulu nih, yang qualified dulu nih. Nah, kenapa gue jarang pakai yang nomor 3 gitu ya, free trial? Karena free trial ini masih ada chance atau kemungkinan orang-orang yang nggak qualified yang cuma iseng doang. Tapi kalau udah mau diaudit sama kita training orang tersebut, most likely biasanya mereka lebih engage gitu loh sama kita secara personal. Nah mungkin kalau free trial ini kayak misalkan gym gitu ya, ini mungkin harus ada pendampingan juga nih. Jadi nggak boleh bener-bener dilepas. Ada yang mendampingin hari satunya gimana, hari keduanya gimana, hari ketiganya gimana. Nah, kalau mereka mau upgrade jadi silakan gitu loh. Oke, membuat umpan yang menarik ini sudah, dan step 2 adalah kita akan fokus membuat landing page dari umpan yang sudah kita buat tadi. Oke? Oke, beberapa business owner B2B itu nanya ke gua gitu loh, Jordan, gue perlu gak sih sebenarnya landing page? Apa gua langsung ke WA aja? Nah, kalau teman-teman mau pakai Meta, gue sangat menyarankan teman-teman untuk mempunyai filter dalam bentuk landing page. Jadi ini katakanlah ini konten iklan teman-teman ya, konten iklan. Nah, sebelum mereka masuk ke WA di sini, WhatsApp teman-teman, gue sangat menyarankan teman-teman untuk filter di sini dengan menggunakan landing page. Jadi kan kita ketika ngiklan kita ingin mendapatkan orang-orang yang berkualitas ya, atau qualified tadi ya, leads yang berkualitas. Nah, bayangin sekarang mereka harus lihat konten iklan teman-teman dulu gitu ya. Jadi orang harus lihat dulu di sini, terus mereka harus baca dulu, baru mereka WA. Nah, kalau mereka lihat abis itu langsung WA, bisa jadi iseng aja atau pencet aja lah. Nah, ini membuat behavior dari iklan tersebut kebanyakan jelek nanti yang masuk WA-nya. Jadi kita filter dulu dengan menggunakan landing page. Dan landing page ini susunannya biasanya itu teman-teman cuman perlu 3 segmen ini doang kok gitu loh. Nggak perlu ribet gitu ya. Nah, teman-teman silakan yang ditaruh di landing page itu apa? Ini adalah yang tadi kita baru saja bahas nomor 1 yaitu umpan ya. Yang ditaruh di sini adalah umpan kita atau kita sebut sebagai lead magnet ya. Jadi ini yang kita taruh di landing page yang kita. Nah,
Ada 3 sections yang teman-teman perlu bikin dalam landing page. Itu yang pertama adalah kita membahas mengenai problems-nya mereka. Habis itu kita menunjukkan bukti-bukti bahwa kita sudah pernah bekerja dengan orang-orang yang punya problem yang sama seperti ya target audience Anda. Dan yang di sini ya udah kita bilang offer atau CTA gitu ya, call to action gitu ya, buat mereka join. Nah, sebagai contoh tadi gue ambil aja umpan atau lead magnetnya yang tadi kita bahas, salah satunya adalah mengenai training, free training ya, free training project management IT gitu ya, free training project management IT yang nanti kita akan tawarin full service-nya kita. Oke. Nah, kita bilang kepada mereka si project manajemennya karena ini adalah biasanya decision maker let's say gitu ya, bahwa berantakan. Di sini kita sebut problems mereka kita sebut ya, yang pertama. Sebagai contoh, ini biasanya project IT berantakan nih, gitu ya. Karena nggak tahu siapa yang ngerjain, siapa yang nyusun front end-nya, back end-nya, belum lagi ada yang UI, UX-nya lagi, dan sebagainya. Nah, ini kusut gak sih, gitu ya. Kita bilang di sini adalah kusut gak sih. Nah, habis itu di sini kita list problem-problemnya, teman-teman pakai aja satu atau dua problems, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kasih harapan di sini. Nah, di sini kita kasih harapan, pengen nggak, kamu kayak dari kerja 40 jam seminggu jadi 20 jam doang untuk ngurus satu project. Nah, jadi kayak cut 50%-nya. Nah, itu ada caranya kalau kamu mau ikutan training ini. Jadi kita bilang di sini problems-nya dulu. Nah, ini adalah setelah itu sections kedua kita kasih bukti-bukti gitu ya. Orang-orang atau project manager yang sudah ikut webinarnya, kasih testimoni atau dalam bentuk chat apapun itu. Baru setelah itu kita bilang ini bisa offer-nya kita gitu ya. Kita kasih iming-iming di sini gitu ya atau hope-nya mereka bisa cut 50% work hour atau waktu kerja dan ini kamu bisa dapetin gratis gitu ya training. Nah, biasanya mereka mau sign up karena udah kita kasih hope episode ini free. Jadi ini benar-benar ibaratnya no risk ya, tidak ada resikonya sama sekali. Nah, orang suka nih yang kayak gini nih, yang tidak ada resikonya. Oke. Nah, itu adalah fungsi landing page-nya. Baru setelah itu mereka akan masuk ke WhatsApp ya. Masuk WhatsApp di sini. Nah, setelah mereka masuk WhatsApp, biasanya mereka akan mengikuti training berarti kan. Ini adalah training day, training. Nah, dari training silakan Anda pitching ya materinya. Habis itu dari materinya baru diajarin ke mereka, next problemnya kamu bakal ketemu ini lagi loh. Nah, mau nggak kamu meeting lagi sama tim kita, meeting lagi untuk kita pitching produknya, baru mereka beli di sini, gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu tuh cuma ngiklan sampai sini doang kasih pixelnya. Padahal orang-orang yang sudah ikut training dan mau diikutin meeting, ini pixel juga ya. Ini harus kita trigger balik ke Meta. Jadi kita harus memberikan sinyal gitu ke Meta bahwa oke ini ada yang meeting nih. Apalagi yang beli gitu ya. Itu ada caranya gitu ya untuk kita men-trigger balik orang-orang yang beli dari iklan kita gitu ya, dan ikut training segala macam ada caranya. Jadi ketika kita men-trigger balik Meta Ads dengan orang-orang yang sudah beli dan ikutan meeting, Meta jadi tahu bahwa oh saya harus memberikan orang ini gitu ya, orang-orang yang niat sampai meeting. Karena orang yang cuma berhenti sampai WA itu jadinya nanti bakal semakin lama semakin berkurang. Jadi kita harus fokus di sini nih. Gitu ya. Ketika kita mau optimasi iklan harus fokusnya di bagian sini. Oke, tapi itu mengenai landing page. Jadi teman-teman silakan buat strukturnya seperti ini ya dari produk-produk yang tadi teman-teman sudah buat lead magnetnya. Oke, landing page udah clear ya. Jadi ini udah clear dan kita akan masuk ke pembahasan nomor 3 tadi yang sempat gua spill juga mengenai tracking. Jadi untuk bisa tracking seperti ini, gue bilang di sini ya, di bagian sininya, teman-teman perlu mempelajari yang namanya itu adalah offline conversion. Offline conversion dalam Meta Ads. Jadi fungsinya adalah men-trigger database-database yang sudah niat beli gitu ya, sudah niat meeting, sudah niat beli ke Meta Ads biar dia bakal semakin paham gitu ya bahwa oke, Meta maunya orang-orang seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang mengoptimasinya orang-orang untuk
chat atau WA ini adalah salah banget gitu loh ya. Ini adalah biasanya orang-orang merasa bahwa Meta Ads nggak works ya karena ini. Padahal kalau teman-teman mau menggunakan yang namanya offline conversion ini, teman-teman bisa memberikan feedback data ke Meta untuk teman-teman bisa dapetin leads yang lebih berkualitas. Jadi saya kasih keywordnya namanya adalah offline conversion. Nah, cara pemasangan jelasnya ini lumayan teknis gitu ya, dan saya juga sempat bakal ngajarin di workshop saya, biasanya ada di akhir bulan. Jadi teman-teman kalau punya masalah yang sama dan pengen dalemin, silakan ikut aja ke workshop saya gitu ya. Karena di situ biasanya juga banyak orang-orang dengan bisnis B2B yang join. Oke, tracking yang benar saya udah jelasin konsepnya ke teman-teman juga gitu ya. Dan kalau mau lebih detailnya, teman-teman bisa join tadi workshopnya saya. Dan yang nomor 4 adalah kita akan launching iklannya atau Meta Ads-nya. Oke, ketika launching Meta Ads, teman-teman perlu tahu bahwa algoritma sekarang itu menggunakan yang namanya adalah Andromeda nama algoritmanya ya. Jadi itu udah ada di artikel-artikel juga yang kalau gue jelasin dalam waktu singkatnya gitu ya. Singkatnya apa sih Jordan? Gitu ya. Meta pinter cari pembeli ya. Jadi udah pinter banget cari pembeli. Seperti misalkan teman-teman kalau buka TikTok lah teman-teman ya, kita kalau lagi suka mobil, nah tiba-tiba kayak semua FYP kita atau home kita isinya mobil semua. Kita lagi klik tentang lampu karena kita lagi cari lampu nih. Tiba-tiba home kita lampu semua. Nah, sama seperti Meta. Meta udah bisa cari pembeli sesuai dengan konten iklannya kita. Kalau konten iklan kita berulang kali ngomongin soal IT, soal biji kopi lagi. Sebagai contoh, guys, hari ini gue lagi punya stok biji kopi yang bagus-bagus. Nah, nama biji kopi ini adalah A dan ini adalah B. Biji kopi ini biasanya di kayak kita melakukan pengulangan terus gitu ya dalam konten iklan kita. Nah, si Andromeda tuh udah bisa nyari gitu ya. Orang-orang yang butuh biji kopi itu orang-orang seperti apa. Jadi it's good sekarang untuk melakukan yang namanya adalah hard selling ya teman-teman. Ketika teman-teman membuat konten iklan, udah nggak usah kebanyakan basa-basi lagi, kebanyakan gimmick, langsung aja hard selling karena Meta udah pinter menemukan calon pembeli yang sudah hot ya, udah bukan warm lagi tapi ini sudah hot ya. Nah, cuman sebagai catatan, hal ini tidak akan bertahan lama, tentunya ada maret-maret yang bisa jadi habis gitu yang hotnya gitu, karena nggak semua orang ready to buy pada saat itu juga gitu kan ya. Nah makanya kita kalau ngiklan urutannya itu adalah buat konten iklan yang hot dulu, yang sudah ready to buy, baru turunin ke market-market yang warm, yang sudah punya kendala tapi nggak merasa urgent. Jadi kendalanya itu cuma masalah urgency sama worth it apa enggak gitu ya. Urgency. Nah, atau enggak worth it gak sih? Nah, ini kan lebih bisa sales kita biasanya ya yang menangani orang-orang seperti ini. Sehingga strategi yang biasanya gue pakai ketika beriklan Meta Ads adalah satu campaign ini adalah satu campaign, gitu kan? Kita bikin CBO dengan Advantage Plus ya, Advantage Plus. Kalau masih nggak tahu terms ini, teman-teman silakan nonton dulu ini ya, kelas Meta Ads saya yang 2 jam ataupun 10 jam. Kalau masih nggak ngerti istilah CBO atau Advantage Plus, karena ini udah saya ajarin juga gitu ya di konten yang lainnya, oke? Nah, dari satu campaign ini biasanya gua membuat 3. Nah, 3 ad set yang isinya adalah satu yang hard selling. Jadi ini ad set khusus konten-konten hard selling nanti ya untuk menyasar yang hot. Kemudian yang buat warm ini gua kasih pain gitu ya. Fokusnya adalah di masalah-masalah mereka karena kan mereka bertanya kan, ini worth it gak sih? Gitu ya. Atau satu lagi mengenai gain. Jadi ini kayak semacam kayak gini loh teman-teman, pain dan gain ini konten iklannya. Nah, ini gua ibaratkan aja ya. Ini yang atas ini pain, yang bawah ini adalah gain. Nah, ini produknya teman-teman nih. Ini produknya. Oke. Nah, customer ini pain-nya adalah mereka kerja lama. Kerjanya lama. Nah, mereka pengennya keinginannya yang mereka pengen adalah handle banyak project. Contohnya gitu ya.
Ini kan B2B kita ngomong. Nah, terus habis itu produknya kita punya masalah yang punya bisa solve kedua masalah ini dengan namanya teknik ABC gitu ya. Gua nggak tahu nama tekniknya apa. Nah, di sini kita jadi dari sini gitu ya, satu produk jenis produk ini kita pecah jadi dua konten, kan dua POV. Nah, kita bilang di sini kalau kamu kerjanya lama di kantor, kantor kamu kerjanya lama, nah kita punya solusinya dengan teknik ABC. Atau kamu kayaknya nggak handle banyak klien gitu ya. Nah, pakai deh kita punya teknik ABC. Jadi satu produk ini bisa jadi antara pain kalau nggak gain. Nah, biasanya gua dari satu campaign ini setiap ad set gitu ya, kan ada ad set untuk hard selling, ad set untuk paid dan gain. Nah, gue bikin tiga konten di sini gitu. Nah, ini konten satu, ini konten dua dan konten tiga. Ini konten satu, konten dua, konten tiga untuk yang paid. Nah, kita cari lagi nanti paid customer itu apa ya teman-teman, dah jago lah ya, udah ada AI sekarang, pakai gitu ya, pakai AI, gue pakai Claude gitu ya. Claude ini paling bagus untuk creative writing, jadi dipakai buat bikin konten iklan. Hard selling, pain, dan gain. Nah, silakan dibuat kontennya. Oke? Kalau masih pengen butuh bantuan, aduh gue nggak ngerti Jordan. Udah, kirim aja tim lu buat ke workshop gue. Gue bakal secara detail ngejelasin ini juga nih mengenai cara bikin konten iklan. Karena ini jadi penting banget konten iklan ujung tombak ketika kita ngiklan di Meta Ads. Oke? Itu step untuk launching Meta Ads-nya. Strukturnya sudah gua kasih ke lu. Oke, launch Meta Ads yang keempat jadi udah beres ya. Tinggal kita eksploitasi the biggest bottleneck. Nah, biasanya ketika kita membuat konten seperti ini, membuat struktur yang seperti ini, CBO, kemudian ada 3 ad set gitu ya. Ini gue sebut sebagai ad set 1, ad set kedua, dan ad set ketiga. Nah, teman-teman akan menemukan winningnya. Apakah di hard selling, pain, atau gain. Biasanya, sepengalaman gua, gitu ya, kita bakal ketemu winningnya antara di pain atau enggak gain. Sebagai contoh, gitu ya, kita ketemu ketika kita ngomongin mau nggak handle banyak project. Gain. Ini winning. Nah, kita kan harus membuat lagi, berarti ini problems, apa ya sebutannya, ini adalah hal yang perlu kita ulang-ulang gitu ketika kita beriklan. Nah, nextnya adsetnya akan gue duplikasi lagi dan gue ganti. Gue akan ngomongin gain, gain, dan gain. Gain, di sini juga jadi gain. Jadi tentang gain semua. Ini gain, dan juga ini yang gain. Gitu ya. Karena hard selling nggak gitu winning, pain nggak gitu winning, jadi kita bakal ngomongin tentang gain. Mau nggak handle banyak project, mau nggak sebulan bisa handle 100 project, dari 10 ke 100 project. Nah, gini begini caranya gitu loh. Cara gue menaikkan omset corporate 10 kali lipat dengan handle berbagai macam project tanpa diomelin klien gitu loh. Jadi kayak tentang gain dan gain dan gain, semua tentang gain karena ini adalah yang paling works. Makanya di sini gue bilang eksploitasi keinginannya mereka, bottlenecknya mereka di mana kita eksploitasi justru. Masalahnya mereka adalah peluang dan uangnya kita, gitu ya. Mereka punya masalah, nah kita solve. Nah, ini adalah peluang dan uangnya kita. Jadi konsepnya seperti itu ketika membuat campaign, dan gue juga mengajarkan ke teman-teman gitu ya, detail dalam mengeksekusi ads manajemennya seperti apa, karena yang paling penting ketika teman-teman mau menggunakan Meta Ads, mau menang di Meta Ads adalah teman-teman ngerti cara bikin konten iklannya, teman-teman ngerti cara tracking dan bikin filternya, tadi landing page-nya itu paling penting. Dan yang ketiga itu adalah ads manajemennya seperti apa. Dan semua itu, tiga hal itu sudah gue rangkum ke dalam workshop gue di akhir bulan. Jadi pastiin teman-teman ikut. Kalau teman-teman kayak, aduh gue kayaknya susah nih gitu ya buat ngikutin. Ya udah, kirim aja tim marketingnya, nanti akan buat training secara langsung atau mengundang gue ke kantor itu juga bisa. Kalau memang teman-teman pengen mulai fokus di Meta Ads seperti orang-orang lain juga, klien-klien gue yang sudah gue training dan mendapatkan hasil yang signifikan. Oke? Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman membuka wawasan, membuka insight baru, dan juga peluang baru untuk meningkatkan penjualan. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya.